Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, sehingga sampai sore ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah shaum. Kita berdoa mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan kelak. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Para pemuda yang saya cintai, alhamdulillah pada saat ini Anda sudah berada di jalan yang benar insya Allah, atau berada di Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena Anda berada di keluarga besar pemuda Bulan Bintang. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu keputusan terbaik dari Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan keputusan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Para pemuda yang saya cintai, ada ungkapan dalam bahasa Arab, Subbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pertanyaannya adalah, yang namanya pemuda itu batasannya seperti apa? Kalau kita mengacu kepada keputusan WHO, ternyata pemuda itu batasannya 18 tahun sampai 65 tahun. Berarti hari ini saya masih masuk dalam kategori pemuda menurut WHO. Mudah-mudahan keberadaan kita bersama bisa kita maksimalkan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Pemuda yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh orang-orang tua adalah pemuda yang mampu mengatakan, ha anada, inilah dadaku. Bukan yang mengatakan kana abi, bukan yang hanya mengatakan inilah orang tuaku, inilah nenek moyangku, bukan. Tetapi orang yang mampu mengatakan inilah dadaku. Dan kita harus bisa mengucapkan itu, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini mampu menunjukkan prestasi, mampu menunjukkan karya nyata dalam rangka ingin bersama-sama membangun negara kita yang kita cintai. Para pemuda yang saya cintai, Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita perlunya kita memiliki yang namanya kekuasaan. Karena bagaimanapun juga, apalagi di negara yang seperti ini, negara yang menganut sistem demokrasi,
maka yang namanya keputusan itu selalu diambil oleh orang yang punya kekuasaan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemuda harus merancang sedemikian rupa bagaimana kita bisa merebut yang namanya kekuasaan itu. Pertanyaannya untuk kita adalah, yang namanya kekuasaan itu seperti apa sih? Ternyata sederhana betul kalau kita menggunakan bahasa yang enteng lah ya. Kekuasaan itu ternyata hanya sebuah palu. Sebuah palu. Bayangkan kita sudah punya pengalaman berkali-kali, bertahun-tahun. Berapa banyak orang tua kita, para ulama, para kiai, para ustadz, kumpul di masjid yang jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan mereka orang-orang yang kumpul itu orang-orang yang sudah terbiasa bicara. Orang-orang yang vokal dalam bicara, orang-orang yang sangar atau bahasa dalam tanda petik dalam berbicara. Tetapi ternyata dengan jumlah demikian banyak itu, mereka ternyata nggak mampu yang namanya mengambil atau merebut atau membuat satu keputusan apapun. Terutama berkaitan dengan keputusan untuk mengatur negara ini. Tetapi hanya dengan seorang yang kalau boleh saya katakan mungkin orangnya kurus, orangnya krempeng, tetapi dia punya kekuasaan, dia punya power, dia punya palu, maka dia mampu membuat keputusan-keputusan apa saja yang dia kendaki. Dia dapat mengeluarkan keputusan-keputusan apa yang dia mau. Dan betapa kekuasaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi kita, terutama para generasi muda. Kita selama ini memang dininabobokan dengan kata-kata yang kelihatannya manis, tapi sebetulnya racun untuk kita. Apa itu? Dikatakan Islam yes, politik no. Islam yes, politik no. Kelihatannya indah, Islam yes, politik no. Bahkan ditambahkan kata-kata suci, sedangkan politik itu kotor. Jangan dicampur aduk yang kotor. Wala talbisul haq bil batil, kata mereka itu. Sekali lagi, ini adalah kalimat yang indah kelihatannya, tetapi sebetulnya racun untuk para pemuda. Karena apa? Kalau sampai ini masuk ke dalam otak kita para pemuda, maka bisa-bisa ke depan para pemuda tidak tertarik untuk duduk dalam atau berada dalam barisan politik, barisan pergerakan politik, yang ujungnya nanti adalah bagaimana kita bisa merebut kekuasaan itu. Oleh karena itu, melalui forum ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya kita bisa merebut kekuasaan itu. Kekuasaan dalam arti ada kekuasaan politik. Karena dengan kekuasaan politik itulah kita sekali lagi bisa membuat undang-undang, bisa membuat aturan-aturan yang seperti apa kita mau. Sudah barang tentu untuk bisa kita mempunyai kekuasaan politik, kita perlu merangkul banyak orang. Para ulama kita rangkul, masyarakat dari seluruh elemen kita rangkul. Supaya apa? Supaya mereka mau bersama-sama dengan kita. Supaya mereka mau bersama bergabung dengan kita. Untuk apa? Untuk ke depan bagaimana mengambil kekuasaan itu. Dalam bahasa kaidah usul fikih dikatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya apa-apa yang wajib diperjuangkan, tetapi untuk memperjuangkan itu perlu persyaratan. Maka persyaratan itu wajib hukumnya diadakan. Untuk bisa kita merebut kekuasaan, kita harus punya kendaraan. Kendaraan yang harus kita punya adalah untuk di Indonesia atau negara-negara yang
menggunakan sistem demokrasi adalah partai politik. Berarti kita punya partai politik adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Dan alhamdulillah kita sebagai generasi muda atau pemuda Bulan Bintang yang merupakan badan otonom daripada partai politik Bulan Bintang, mudah-mudahan bisa menyusun strategi ke depan bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa mendapatkan apa yang kita mau, yaitu sebuah kekuasaan atau palu. Sekali lagi palu. Kelihatannya enak ya, kata-kata palu itu kelihatannya enak, kelihatannya ringan kita untuk mendapatkannya, tetapi memang perlu pekerjaan berat. Paling tidak sejak tahun 66 Masyumi diminta oleh Bung Karno untuk bubar, yang akhirnya para tokoh Masyumi menyatakan membubarkan diri, bukan dibubarkan tetapi membubarkan diri. Sejak itulah maka umat Islam hampir bicara tentang politik itu kita terpuruk. Baru di era reformasi kita bereforia untuk bersama-sama rame-rame membangun partai politik. Dan kita alhamdulillah sudah juga membangun partai politik, Partai Bulan Bintang. Yang memang sampai hari ini pun terasa kita masih perlu kerja keras bagaimana untuk membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan spirit kita semuanya, wabil khusus para generasi mudanya, para pemuda-pemudanya itu, agar supaya Partai Bulan Bintang yang merupakan jamban kita bersama, kalau boleh dikatakan agak GR dikit ya, agak GR ya, Partai Bulan Bintang ini satu-satunya hari ini yang masih komitmen, masih konsisten, tetap ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Dan itu tertuang betul dalam visi Partai Bulan Bintang. Apa itu? Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Artinya apa? Orang-orang yang tergabung dalam Partai Bulan Bintang, terutama para pendiri Partai Bulan Bintang, berharap betul negara ini nanti negara yang betul-betul suasananya suasana yang Islami. Akhlaknya akhlak yang Islami. Perilakunya perilaku yang Islami, tutur katanya tutur kata yang Islami, bahkan sampai kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemimpin bangsa ini pun peraturan-peraturan yang Islami. Dan kita nggak usah khawatir dengan Islam akan tampil nanti memimpin, kemudian membuat aturan-aturan yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Orang lain atau orang yang bukan Islam tidak perlu khawatir. Karena apa? Kita yakin dan kita tidak akan lepas daripada apa yang difirmankan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang untuk alam semesta ini. Jadi ketika Islam nanti tegak di bumi Nusantara atau di NKRI ini, nilai-nilai Islam tegak, maka yang akan muncul adalah rahmat, yang akan muncul adalah kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya kepada sesama umat, tetapi kasih sayang kepada di luar umat Islam, kepada orang-orang di luar umat Islam, orang-orang non-muslim. Bahkan kepada binatang pun Islam mengajarkan arifku bil hayawan, berkasih sayang kepada binatang. Maka sampai-sampai ketika kita mau motong hewan, umpamanya motong kambing atau sapi atau kerbau, itu ada tuntunan. Yang pertama, tajamkan pisau. Yang kedua, jangan ditakut-takuti. Dan yang ketiga, gembirakan binatang yang mau disembelih itu. Hanya kepada binatang, begitu indah Islam mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada mereka itu. Apatah lagi kepada sesama manusia, betapapun beda agama. Oleh karena itu, kepada para generasi muda Bulan Bintang, saya mengharapkan betul agar supaya komitmen ini, keyakinan seperti ini kita tanamkan betul ke dalam
hati kita, sehingga kita pede, kita percaya diri, kita yakin, kita tidak ragu untuk memperjuangkan Partai Bulan Bintang ke depan. Tidak ragu untuk merebut kekuasaan, tidak ragu untuk mengambil posisi kepemimpinan nasional di negeri kita ini. Ini yang harus menjadi komitmen para pemuda. Sekali lagi, yang tadi saya depan sampaikan, Subbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Artinya apa? Kalau kalian, hai para pemuda hari ini sebagai pemuda, maka 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun yang akan datang, kalian adalah para pemimpin yang akan mengatur negeri ini, yang akan memimpin negeri ini, yang akan mengarahkan, akan membawa negeri ini kemana. Oleh karena itu sekali lagi, harapan saya mudah-mudahan ini bisa dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya lihat ada beberapa yang sudah komen di sini atau paling tidak sudah memberikan respon. Terima kasih kepada para pemirsa, ya, pemirsa atau penonton di Facebook ini. Marilah kita teruskan semangat kita, semangat Ramadan. Kita gulirkan terus pasca Lebaran. Walaupun hari ini kita berada dalam posisi yang lockdown, posisi yang berada di rumah, stay at home, tetapi semangat kita insya Allah tidak akan pudar. Ibadah kita tingkatkan, baik saumnya, baik sholat wajibnya, baik sholat nafilahnya, sholat sunnahnya, tahajudnya, kemudian duhanya. Ini semuanya dalam rangka membangun kepribadian kita. Termasuk kita walaupun barangkali belum banyak duit, tapi kita sudah harus mulai berlatih diri bagaimana bersedekah. Peduli, care kepada orang yang tidak mampu. Tadarus Al-Quran, kajian-kajian seperti ini kita terus gulirkan. Dan ini semua nanti adalah merupakan bekal kita bersama, bekal kita untuk menyongsong masa depan, bekal kita untuk mempersiapkan diri kita ketika kita pegang palu. Ketika kita pegang palu kekuasaan, maka kita tidak akan lepas insya Allah dari nilai-nilai apa yang kita pelajari, nilai-nilai yang kita dapatkan, nilai-nilai yang kita kaji di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda yang saya cintai, barangkali terlalu serius ya, terlalu serius kalau saya bicara seperti ini, karena memang yang kita bicarakan persoalan serius, persoalan bagaimana merebut kekuasaan ya, dan kita nggak usah alergi ya, kita nggak usah alergi dengan istilah merebut, karena yang kita tanamkan dalam benak kita ketika kata-kata merebut kita ucapkan, maknanya adalah merebut secara konstitusional melalui saluran-saluran yang konstitusional. Kita tidak akan menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Oleh karena itu kita harus pede, kita harus tampil percaya diri, kita harus tampil maksimal. Bagaimana pemuda-pemuda Bulan Bintang ini beraction ya, beraktivitas untuk menunjukkan kepada masyarakat, ha anada, inilah dadaku, inilah aku, inilah karyaku, inilah kepedulianku. Nah, kalau seperti itu yang kita miliki insya Allah. Ada ungkapan menarik, barangkali boleh dijadikan sebagai pegangan juga di dalam kita hidup. Saya waktu dulu belajar di zaman sekolah dulu, para senior saya mengatakan, jadilah kalian garam. Jadilah kalian garam masyarakat. Garam itu kelihatannya memang murah, tetapi betapapun murah itu selalu dicari. Seorang ibu mau masak,
Kalau tidak ada garam nggak jadi masak. Karena apa? Pasti tidak akan enak masakan yang tanpa garam. Cuma memang resikonya garam tidak pernah disebut. Ketika kita atau kita sebagai garam dicari kemana-mana, tetapi begitu garam itu dipakai, ditaruh di sayur, tidak pernah disebut itu sayur garam. Yang ada adalah sayur lodeh atau sayur asem atau sayur apalah gitu kan. Yang pasti tidak pernah kita mendengar kata-kata sayur garam. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda yang mencoba menjadikan diri kita sebagai garam masyarakat, nggak usah berkecil hati ketika kita sudah berbuat banyak, kita sudah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, kita sudah menunjukkan proaktifnya, kita sudah menunjukkan care-nya, ternyata nggak disebut, nggak disebut, kita nggak usah berkecil hati, ya. Karena apa? Betapapun orang tidak menyebut, orang akan mengatakan garam itu tetap penting, garam itu tetap bermanfaat. Ini ukuran manusia, terlebih Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, betapapun kecil, betapapun manusia tidak melihat, tetapi Allah kita yakini melihat dan akan memberikan balasan. Jadi sangat beruntung kalau kita mampu menjadikan garam yang banyak dipakai orang, tetapi kita tetap dalam posisi ikhlas. Inilah beberapa catatan-catatan atau beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa sekali lagi dijadikan sebagai motivasi kita bersama, terutama pada generasi muda. Walaupun saya juga hari ini, kalau tadi menurut catatan WHO saya masih muda, ya, karena masih di bawah 65 tahun, jadi masih muda, ya. Nah, kalau udah 66 baru nanti sudah nggak muda, tapi 65 ke bawah itu masih muda, jadi berarti saya masih muda. Jadi stimulan atau stimulus inilah, ada dorongan-dorongan seperti inilah yang kita perlu camkan bersama. Mudah-mudahan dengan demikian, ketika kita nanti pada waktunya kita memegang amanah sebagai pemegang kekuasaan, pemegang palu kekuasaan, maka insya Allah yang akan muncul adalah rahmatan lil alamin. Yang akan muncul adalah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan itu. Baik, di sini saya masih melihat ada beberapa ya support, masih semangat, ya. Ya, jadi memang ya menurut versi WHO itu betul. Ya, Mbak Yulia, dari itu 18 sampai 65 tahun itulah yang namanya pemuda. Nah, kita berarti masih muda, ya. Masih ada, saya mungkin masih ada pantes lah jadi pengurus pemuda kan itu, ya. Baik, kita akan lanjutkan karena saya lihat pertanyaan belum muncul, tapi yang ada adalah support, ya. Oleh karena itu pada yang berikutnya adalah ketika tadi saya di awal mengatakan yang namanya pemuda itu jangan sekedar bertepuk dada membanggakan orang tua, bertepuk dada membanggakan para senioritas kita, bukan. Tetapi bagaimana pemuda-pemuda itu tampil atas nama dirinya. Atas nama dirinya. Terlebih memang antara era dulu dengan era sekarang kan beda. Kalau era dulu kan masih serba konvensional. Jadi pendekatan kita ketika itu ya pendekatan-pendekatan konvensional. Kalau hari ini kita sudah era-era digital. Jadi pendekatan-pendekatan seperti inilah yang
oleh anak-anak muda pada generasi muda harus dibuat sedemikian rupa sehingga indah. Dan sebetulnya teknologi yang ada hari ini itu memungkinkan kita lebih masif, lebih bergerak, lebih simultan. Karena apa? Ukurannya bukan hari atau bulan, tetapi kalau menggunakan teknologi informasi seperti sekarang yang canggih itu, ukurannya adalah per detik, per menit informasi itu sudah bisa didapatkan. Oleh karena itu, fasilitas yang alhamdulillah Allah berikan pada hari ini kepada kita, para generasi muda khususnya, marilah kita gunakan maksimal agar supaya dakwah kita, kalau dalam bahasa dakwah ya, atau sharing kita kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita itu lebih maksimal. Bisa 24 jam kok. Kalau dulu katakan era saya, era Pak Yusril lah, itu adalah era yang masih serba, jangankan pakai HP, telepon aja nggak punya di rumah. Tahun-tahun 80-an. Jadi kita kalau mau mengumpulkan orang, ya kita datang satu persatu, face to face, sehingga memerlukan waktu yang lama. Walaupun alhamdulillah keadaan seperti itu pun tidak mengurangi semangat. Tapi hari ini semua orang menggunakan yang namanya HP, sudah menggunakan alat komunikasi yang begitu canggih, sehingga memungkinkan hari ini sekali lagi kita bergerak lebih cepat, tetapi juga harus mengantisipasi berbagai hal yang bakal muncul ke depan seperti apa, sehingga apa yang bakal terjadi kita bisa ikutin, sehingga program-program kita tidak akan ketinggalan kereta. Program-program kita insya Allah akan tampil selalu up to date, tampil selalu disukai, digandrungin oleh orang-orang yang sebayanya. Nah, ini yang harus menjadi komitmen kita dan concern kita. Kembali kepada kekuasaan politik yang harus kita rebut itu. Karena dengan kekuasaan politik itulah maka insya Allah ya, negara yang kita cintai ini, kalau yang memegang kekuasaan politik adalah orang-orang yang memang sudah punya landasan nilai-nilai Islam seperti yang kita harapkan, insya Allah negeri ini, negara kita ini akan menjadi negara yang sering dikumandangkan oleh orang-orang tua kita, termasuk kita insya Allah, dengan kata-kata yang indah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah ini, jadi kata-kata itu sampai hari ini masih, tetapi memang dalam prakteknya belum, mungkin masih jauh. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita berjuang terus. Ada pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita dihadapkan kepada kondisi politik yang mayoritas masyarakatnya pragmatis, sehingga anak muda ketika masuk politik berat juga. Nah, ini dari Mbak Sintana Reski. Ya itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Pragmatisme di kalangan masyarakat, termasuk kalangan pemudanya. Nah, kita harus mulai dari diri kita. Kita harus mampu meyakinkan dengan program-program yang nyata, yang menyentuh, yang indah. Mudah-mudahan dengan begitu orang tidak lagi tertarik dengan iming-iming 50.000, 100.000 ketika kampanye. Enggak. Paling tidak pengalaman selama ini adalah merupakan guru yang paling baik untuk kita. Guru yang paling baik untuk kita. Kita selama ini banyak di antara masyarakat kita yang seperti digambarkan oleh Mbak Sintana. 50.000 milih, 100.000 milih orang itu. Padahal setelah orang itu memberikan 50.000, 100.000 kepada kita, kemudian dipilih, mereka akan memanfaatkan kekuasaan yang mereka dapatkan itu
untuk mengembalikan, paling tidak untuk mengembalikan pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Dan ini bisa kita saksikan hari inilah bagaimana yang namanya wakil-wakil kita di seluruh level barangkali memprihatinkan betul. Nah, ada satu dua yang baik, kita tidak pungkiri, tapi lebih banyak orang yang memprihatinkan, lebih banyak orang yang perlu kita kritisi. Nah, ketika kita jadi pemimpin, apakah jadi anggota DPR, baik kabupaten, kota, provinsi maupun kabupaten, atau jadi pejabat-pejabat seperti wali kota, bupati, gubernur, bahkan kalau perlu presiden, ya, jangan pernah berpikir seperti hari ini. Dalam arti bagaimana mengembalikan uang yang saya keluarkan. Kita bisa belajarlah dari para sahabat, dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq, dan dari para khalifah-khalifah yang luar biasa. Mereka sangat luar biasa. Bahkan kalau kita agak flashback sedikit ya ke belakang. Bagaimana Rasul ketika nikah sama Khadijah yang kaya raya. Menurut sejarah itu kekayaan Khadijah itu 2/3 kekayaannya orang Mekah. Tetapi begitu nikah dengan Rasul, seluruh hartanya dihabiskan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam, memperjuangkan tegaknya syariat Islam di dunia ini. Sehingga ketika beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, detik-detik mau wafat, sampai pesan kepada anaknya, tolong nanti sampaikan kepada bapakmu yaitu Rasulullah, agar supaya kain ihramnya bisa dipakai untuk menjadi kain kafan ketika aku mati nanti. Karena apa? Sudah habis-habisan harta. Jadi kebalikan 180 derajat dengan para pemimpin hari ini. Jadi kalau dulu Nabi dan para sahabat sebelum berjuang hartanya banyak, setelah berjuang kemudian dihabiskan hartanya untuk fisabilillah. Tetapi hari ini sebelum jadi pejabat kita nggak punya banyak duit, tetapi begitu jadi pejabat kita banyak duit atau banyak harta. Ini dari sisi itu. Belum lagi dari sisi tampilan akhlaknya. Kadang-kadang kita sedih juga. Kita sedih. Jadi karena apa? Karena banyak orang-orang yang tadinya sebelum punya jabatan kita akrab, satu sama lain dengan teman kita akrab, bahkan kita suka bahasa anak muda cipika-cipiki ya, ketika kita masih sama-sama belum punya apa-apa. Tapi begitu kita punya jabatan, pegang kekuasaan, melihat orang yang belum punya apa-apa kemudian salaman saja, itu sudah ujung jari saja yang ditampilkan atau yang disentuhkan. Ini keprihatinan. Ini begitu Mbak Sintana. Kemudian ini dari Mbak Diah, bagaimana untuk merubah mindset bangsa, khususnya para pemuda. Yaitu seperti yang saya katakan, kita nggak usah terlalu membanggakan senioritas lah orang lain atau senioritas orang tua kita. Tapi bagaimana kita dulu, betapapun kecil tetapi kita tunjukkan inilah karya saya, itu akan jauh lebih bagus ketimbang kita hanya mengatakan itu pimpinan saya, itu orang tua saya gitu. Jadi sekali lagi lebih bagus kita tampilkan apa kegiatan saya hari ini, betapapun kecil. Ya kecil kalau kita sering kita lakukan, insya Allah akan banyak juga akhirnya. Ada rumus menarik sebetulnya. 2 kali 10 walaupun sama dengan 20 itu jauh lebih bagus daripada 10 kali 2 walaupun sama-sama 20 hasilnya. Maksudnya apa? 2 kali 10 artinya apa? Sedikit tapi sering. Akan lebih bagus daripada
10 kali 2 artinya apa? Sekali kita berbuat banyak tetapi hanya sekali-sekali. Jadi 2 kali 10 itu lebih bagus daripada 10 kali 2. Marilah kita tanamkan dalam diri kita. Kecil yang kita berbuat tapi rutin. Kecil tapi terus istimror, berkesinambungan. Ya, sehingga kita tidak akan kehabisan program. Saya terima kasih kepada para pemuda yang sudah menyemangati untuk bikin kajian seperti ini. Ya, ke depan mudah-mudahan lebih bagus lagi, ya, dipersiapkan lebih bagus lagi insya Allah, sehingga mudah-mudahan orang-orang yang mengikutinya semakin hari semakin banyak. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita song-song buka puasa pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.